Baik teman-teman, jumpa lagi bersama channel Arya Kavatina dan kita masih melanjutkan pembahasan mengenai teori dasar atau teknik dasar audio. Dan kali ini kita segera memasuki bagian kedua yang akan membahas mengenai akustik. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang pendengaran dan suara di bagian pertama, maka selanjutnya kita akan memasuki pembahasan di bagian kedua tentang akustik. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai beberapa aspek, seperti yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan akustik. Kemudian yang kedua adalah jenis akustik, sedangkan yang ketiga adalah masalah umum yang terjadi pada akustik, dan yang terakhir atau keempat adalah ambient noise atau noise lingkungan. Oke teman-teman, mendengarkan lagu kebangsaan negara kita dalam suatu ruang terbuka akan sangat berbeda bila dibandingkan di dalam sebuah aula atau ruang tertutup. Walau penyanyinya sama, namun lingkungan di mana gelombang suara merambat akan mempengaruhi karakter suara dan kualitasnya. Akustik adalah suatu ilmu yang khusus mempelajari perilaku suara dalam suatu ruang udara. Mempelajari gerakan gelombang dan perilaku suara, baik di dalam maupun di luar ruangan. Secara umum, akustik juga berhubungan dengan kualitas tata ruang, baik dalam pembangkitan, perambatan, maupun penerimaannya. Akustik lingkungan mungkin berbentuk ruangan kecil atau besar atau di luar maupun di dalam ruangan. Akustik akan mempengaruhi bagaimana suara dikesankan di dalam suatu ruangan. Akustik yang baik tergantung dari jenis ruangan dan peruntukannya. Hal yang harus dipertimbangkan berkenaan dengan kualitas akustik adalah yang pertama, ukuran dan bentuk ruangan. Kemudian yang kedua, bahan dalam ruangan dan bagaimana proses pembuatannya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah isi dalam ruangan. Oke. Mari kita bahas tentang jenis akustik. Akustik berhubungan dengan kualitas suatu ruangan dalam mentransmisikan gelombang suara. Bermacam frekuensi suara dapat mengalami penguatan, bahkan juga peredaman tergantung dari bentuk maupun jenis permukaan ruangan. Semua permukaan memantulkan, meredam, atau mentransmisikan suara. Kejadian ini tergantung juga dari bahan permukaan yang dipakai dan frekuensi suaranya. Secara umum ada 3 jenis suara. Yang pertama adalah suara langsung atau suara dekat, kemudian yang kedua adalah suara pantulan, dan yang ketiga adalah suara reverberasi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ketiga jenis suara tersebut. Yang pertama, suara langsung. Ketika suara tidak diwarnai dengan suara pantulan dari ruangan, hal tersebut disebut sebagai suara langsung. Suara langsung adalah suara yang diterima langsung dari sumbernya ke pendengar dan relatif tidak diwarnai dengan interferensi, pantulan, maupun peredaman. Semakin langsung suara itu diterima ke pendengar, semakin jelas suara tersebut didengar. Selain gelombang suara asli yang sampai ke telinga pendengar, suara juga mengalami pantulan dari satu atau beberapa permukaan benda yang terletak di antara sumber suara dan pendengar. Suara-suara tersebut sampai ke telinga pendengar dengan selisih waktu sedikit lebih lambat dibandingkan dengan suara asli atau langsung. Di sini suara pantulan ada 2 jenis. Yang pertama adalah direct atau specular atau suara langsung, dan yang kedua adalah scattered atau diffuse atau tersebar. Selanjutnya, suara reverberasi. Suara reverberasi adalah suara yang menabrak banyak permukaan benda sebelum sampai ke pendengar, namun suara tersebut sampai ke pendengar agak lebih lambat dibandingkan dengan suara pantulan biasa. Suara reverberasi terbentuk dengan mengesankan adanya besaran ukuran ruangan. Jumlah suara reverberasi dalam suatu lingkungan juga dipengaruhi seberapa jauh posisi seorang pendengar
hingga suara langsung mulai kesulitan untuk didengar. Memahami karakter-karakter gelombang suara tersebut dapat membantu teknisi audio dalam menerapkan sistem tata suara dalam menghasilkan suara yang benar-benar dapat diperdengarkan dengan baik. Sekarang mari kita lihat permasalahan akustik ruangan yang sering kali ditemui. Hal yang paling umum adalah terjadinya suara pantulan atau gema dan transmisi suara. Diperlukan struktur dan bahan khusus untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Penyerapan suara bertujuan dengan penghapusan gema dalam ruangan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan bahan tertentu untuk menyerap gelombang suara sebelum mencapai dinding permukaan keras di belakangnya dan memantul di sekitar ruangan. Ini akan menurunkan tingkat kebisingan latar belakang di ruang tertentu, tetapi umumnya tidak akan menghentikan suara yang bocor ke berbagai ruangan di dalam gedung. Penyerapan suara dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berpori seperti karpet, panel akustik, gorden, dan kain-kainan. Masalah lain yang umum terjadi adalah transmisi suara. Transmisi suara adalah gangguan yang mengacu pada suara yang menembus dinding atau lantai pemisah antar ruangan. Untuk beberapa penerapan dibutuhkan ruangan yang benar-benar bebas dari kebocoran suara. Untuk mencapai kondisi tersebut, beberapa pendekatan perlu dilakukan seperti dengan dipasang produk tertentu di belakang dinding, lantai, dan langit-langit, dan secara estetik harus tidak terlihat di dalam ruangan. Ide umumnya adalah dengan membuat ruangan di dalam ruangan. Ini bisa termasuk dengan membuat rongga substansial dengan ketebalan antara 15 hingga 20 cm antara dua ruangan yang berdekatan dan mengisinya dengan material isolasi akustik berat untuk mencegah suara menembus. Ini sulit dan mahal untuk dipasang kembali ke struktur yang ada dan membutuhkan renovasi yang signifikan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah suara yang tidak diinginkan disebut noise atau derau. Jenis noise yang paling umum adalah suara lingkungan dalam suatu ruangan yang biasanya diasosiasikan dengan sistem bangunan. Noise lingkungan adalah suara yang terjadi dalam ruangan yang berasal bukan dari alat pembangkit suara dan cenderung untuk dihindari. Sekarang cobalah Anda diam dan dengarkan. Apakah Anda bisa mendengar noise lingkungan? Ada 4 sumber noise lingkungan, diantaranya adalah 1. Pemanas ruangan, ventilasi, dan sistem penyejuk udara atau AC. Yang kedua adalah noise pendengar atau hadirin. Sementara yang ketiga, lalu lintas kendaraan yang ada di luar gedung. Dan yang terakhir adalah suara di seberang ruangan, baik dari lobi atau ruangan yang berdekatan. Oke. Kita telah melewati pembahasan bagian kedua. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang penangkapan suara pada bagian ketiga.